Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati jamaah salat Jumat Masjid An-Nur, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat dan nikmatnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian daripada ibadah kita hari ini mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat terus di akhir kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati jamaah sholat Jumat Masjid An-Nur, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, kami menghimbau kepada para jamaah yang masih berada di belakang agar dapat mengisi soft-soft di depannya yang masih kosong terlebih dahulu, dan juga kami menghimbau pada jamaah yang membawa HP agar dapat di silent atau dinonaktifkan agar tidak mengganggu khusyukan ibadah kita pada siang hari ini. Kemudian kami sampaikan para petugas Jumat pada hari ini tanggal 6 September 2024 selaku imam dan khatib Pak Ustadz Ahmad Rosidin. Alhamdulillah dia sudah hadir dalam tengah kita. Selanjutnya muazin Mas Mirza. Waktu sholat pada hari ini masuk pada pukul 11:56 waktu sebagian barat. Selanjutnya marilah kita sama-sama baca suratul Fatihah dengan harapan semoga kita dan juga keluarga kita semuanya senantiasa dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, dikuatkan iman dan Islam kita, serta selalu berada dalam bimbingan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa ala kulli natin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. Demikian beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Ahmad Rosidin dipersilakan naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar.
Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratan tahsyawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadi fi sabilillahi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah di hari Jumat pertama bulan musim semi pertama, bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya Rabiul Awal. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada pagi hari ini atau siang hari ini kita masih hidup. Orang-orang yang sudah masuk di dalam alam barzah sekarang sedang berdoa, meminta kepada Allah untuk hidup lagi, kumpul bersama kita, sholat, infak, sedekah, dan seterusnya. Maka mari kita syukuri bahwa kita sedang berkumpul di majelis yang paling mulia, paling afdol, paling berkah. Jumatan dengan Idul Fitri, dengan Idul Adha, kedudukannya menurut Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, Lebaran atau hari raya terbaik umat Islam, paling tinggi. Ibarat jenderal kalau itu bintang 4 maka hari Jumat. Di bawahnya baru Idul Adha, di bawahnya lagi Idul Fitri. Hari Jumat lebih afdol dari Idul Adha, lebih afdol dari Idul Fitri. Kenapa? Siapa yang berwudu dari rumahnya dalam kurung bersuci menuju ke masjid untuk sholat Jumat, berusaha proporsional, tidak melangkahi pundak saudaranya yang telah datang lebih dulu. Jadi kalau datang awal duduknya di depan, belakang begitu, jangan melangkahi pundak yang sudah datang lebih duluan. Dia mendengarkan khutbah dengan seksama, ya, menjaga adab-adab, menjaga tata cara atau SOP mendengarkan khutbah, sholat 2 rakaat, setelah itu maka diampuni dosanya oleh Allah 7 dan 3 hari. Kita hidup hanya seminggu, tapi Allah memberi berkah kepada orang yang sholat Jumat 10 hari pengampunan. Kalau orang merayakan Idul Adha, baru diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang kalau dia puasa Arafah. Siapa yang puasa 1 hari sebelum jatuhnya Idul Adha, maka akan diampuni dosanya oleh Allah 1 tahun ke belakang, 1 tahun ke depan. Harus puasa minimal 1 hari, apalagi Ramadan atau lagi Idul Fitri. Seseorang diampuni dosanya yang telah lalu. Kalau mau Idul Fitri, syaratnya puasa sebulan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau dia puasa sebulan sukses, baru dosanya diampuni. Sedangkan hari Jumat tidak membutuhkan syarat-syarat yang rumit itu. Yang penting dia hadir ke sholat Jumat dengan sungguh-sungguh. Maka saya tidak bosan mengingatkan, sholat Jumat ini bukan rutinitas. Sholat ini fadilah, fasilitas dari Allah Ta'ala. Maka waktu mendengarkan khutbah, jangan melakukan perbuatan sia-sia.
Sedikitnya ada 4 yang membuat Jumatan kita tidak afdol, atau bisa jadi kehilangan keutamaan, bisa jadi tidak dapat pahala, hanya gugur kewajiban. 1, ngomong. Bahasa Arabnya dalam hadis diterangkan, idza qulta li sahibika yaumal jum'atil angsit wal imamu yahtub faqad lahu. Kita sudah duduk begini, khotib sudah baca rukun Jumat atau rukun khotib. Rukun khotib itu nggak harus ada nasihat dalam bahasa Indonesia. Yang penting membaca alhamdulillah, kemudian sholawat Nabi, wasiat takwa, baca Quran. Di salah satunya mendoakan kaum muslimin. Ini sudah sah. Kalau ingin tahu, di sini di Jakarta ada Masjid Pesanggerahan namanya, dari RCTI lurus sedikit belok kiri, itu masjid di dekat mau flyover, nggak ada bahasa Indonesianya, yang dibahasa hanya bahasa Arab saja. Setelah itu sholat. Sedang mendengarkan khutbah, temannya ngobrol, kemudian dia ngomong, hus, bahasa Arabnya, angsit, diam kamu, faqad lahu, orang yang negur sungguh telah melakukan perbuatan sia-sia, fala jum'ata. Yang negur saja ya tidak dapat pahala sholat Jumat, apalagi yang ngobrol. Yang kedua, Rasulullah melarang kita mendengarkan khutbah sambil bermain-main kerikil. Hadisnya, zaman dulu orang sholat Jumat itu di padang pasir, maka tangannya ada pasir, ada kerikil, dimainin-mainin. Maka dikiaskan oleh para ulama, apapun bentuk permainan waktu mendengarkan khutbah, perbuatan lagu, menghilangkan pahala sholat Jumat. Mungkin yang pegang akik, mungkin yang pegang pulpen, malah anak muda kadang-kadang ada sambil dengerin khutbah dia main game online. Seluruh yang dilakukan seperti ini perbuatan lagu, menghilangkan pahala sholat Jumat. Yang ketiga, duduk dengan memegang lutut. Hadisnya jelas-jelas Rasulullah tidak suka, dalam kurung melarang kalau mendengarkan khutbah lututnya tegak kemudian dipeluk, karena ini juga tidak bisa menjaga bagaimana wudunya sempurna dijaga. Dan yang nomor 4, ya, tidak nyaman saya menyampaikan tapi harus disampaikan. Hadisnya mengatakan Rasulullah memerintahkan siapa yang mendengarkan khutbah tertidur, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka ini tugas para khotib, para DKM, bagaimana sound sistemnya cukup bagus, ya, khutbahnya tidak buat ngantuk. Kalau tetap ngantuk, ya tadi, ya, mudah-mudahan teman di sebelahnya mengingatkan, jangan sampai pada saat iqomat dia tidak tahu kalau sudah waktunya iqomat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita lihat nanti dibaca secara mendalam surat At-Taubah ayat 25. Ayat ini yang menjadi landasan mencintai Nabi Muhammad itu hukumnya fardu ain. Maulid tidak maulid furu. Maka saya mengatakan mengikuti para guru, orang yang mau maulid Nabi berarti dia mewujudkan cintanya dengan memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Orang yang tidak maulid takut bid'ah atau mengatakan maulid bid'ah bentuk cinta. Dua-duanya ketemu dalam yang namanya cinta, yang menjadi bahaya kalau saling menghina. Kalau tidak setuju dengan pendapat ulama yang diikuti tidak apa-apa, tapi jangan pernah menghina. Karena Al-Quran mengajarkan dalam surat Al-Hujurat, janganlah suatu kaum menghina kaum yang lain, bisa jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang lain. Termasuk di luaran sana sedang ada polemik nasab, nggak apa-apa, itu ilmiah, penelitiannya katanya begini-begini, silahkan, tetapi jangan pernah menghina. Yang tidak setuju dengan nasab bla bla bla, silahkan tidak setuju saja, tapi jangan merendahkan orang ini. Sebaliknya yang setuju jangan menghina, karena menghina melanggar syariat. Dalam ayat yang saya tadi baca sudah dalam pembukaan, artinya kurang lebih, ya, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu niagakan atau kamu bisniskan atau kamu usahakan, kemudian perdagangan atau perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Bagaimana bentuknya silahkan, yang penting
mencintai Nabi Muhammad hukumnya wajib di atas diri kita, orang tua kita, keluarga kita, apalagi cuman pekerjaan atau bisnis kita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah diuji oleh Rasulullah, "Wahai Umar, bagaimana engkau mencintai diriku?" "Saya seperti mencintai diriku sendiri, mencintai engkau wahai Rasulullah." Ditegur oleh Rasulullah, "Itu masih belum lulus. Kalau kamu benar-benar ingin menjadi orang yang selamat, maka cintailah diriku lebih daripada sekedar kamu mencintai dirimu sendiri." Ada seorang ulama namanya Qadhi bin Iyad menulis sebuah kitab tentang hukuku mahabbatur Rasulullah. Bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad, ada 10 poin ditulis oleh beliau. Maka pada kesempatan hari ini saya ringkas menjadi 4 saja. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad, yang pertama bukti cinta sering menyebut, yaitu sholawat. Jadi orang yang mencintai Nabi Muhammad, pintu pertamanya sering membaca sholawat. Dan ulama mengatakan satu-satunya amalan yang tidak butuh ikhlas, sekali dibaca langsung diterima oleh Allah, salah satunya sholawat. Yang kedua, sholawat itu membuktikan kita tidak akan pernah menyembah Nabi Muhammad. Tidak ada kemusyrikan dengan sholawat. Karena apa? Sholawat kalimatnya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita yang meminta rahmat kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Sudah jelas, kita umatnya memintakan kepada Allah rahmat untuk Nabi Muhammad. Sejatinya Nabi Muhammad tidak butuh. Tapi orang yang membaca sholawat kemudian selamat dirinya dari mengagung-agungkan atau mengkultuskan, apalagi menyembah Nabi Muhammad, karena sudah jelas, ya Allah, berilah rahmat untuk Nabi Muhammad. Kata para ulama, kapan kita dianggap sebagai orang yang banyak bersolawat? Sehari semalam minimal 300 mulainya. Kalau sudah 40 tahun ke atas, kalau bisa 600 sampai. Dari mana dalilnya? Dalilnya cukup satu. Siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, maka Allah membalas 10 solawat. Keterangan lain, solawat Allah saja 1 untuk kita. Perhatikan, kita ngomong Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dibalas oleh Allah 10 solawat. 1 solawat saja yang kita terima dari Allah, kalau ditimbang lebih baik dari seluruh amal soleh kita sejak balik sampai menikah. Maka kalau lagi mohon maaf di depan komputer, mungkin nyetir, diem, mulut kita kenapa tidak ya? Solawat yang paling mudah, pendek, tapi paling agung, paling afdol diantaranya disebut sebagai solawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 1 kali solawat dibalas 10. Maka kita hakikatnya sekali membaca solawat menambahkan kebaikan untuk diri kita, lebih baik dari seluruh amal kita sejak balik sampai meninggal dunia. Yang kedua, orang yang mencintai itu faham, kenal dengan Nabi Muhammad. Maka mungkin di rumah ada yang bukunya buku Haikal Muhammad, atau kitabnya Syekh Mubarak Furi, Sirah Nabawi. Pertanyaannya, kita pernah gak menghatamkan riwayat Nabi Muhammad itu dari halaman pertama sampai halaman terakhir? Putra putri Nabi Muhammad ada 7, kita ingat namanya atau tidak? Istrinya Nabi Muhammad ada 11, riwayat lain 13, kita kenal gak? Karena apa? Kita mencintai istri kita, anak kita, namanya tahu, tanggal lahirnya tahu, hobinya tahu. Harusnya mencintai Nabi Muhammad lebih dari itu. Ada paman Nabi Muhammad namanya fulan. Kalau kita belum kenal, berarti level kedua setelah sholawat itu mari kita perbaiki. Tidak usah beli bukunya, tinggal ketik saja paman-paman Nabi, tulis lagi di Google perang-perang yang langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad dan terusnya. Apalagi kalau kita mendengar betapa susahnya Nabi Muhammad waktu di Mekah. Mau sholat saja kadang-kadang lagi sujud di Masjidil Haram disiram dengan ari-ari onta yang dicampur dengan kotoran onta. Di lain waktu tengkuk beliau diinjek oleh Abu Lahab sehingga hampir susah napas dan terusnya. Apalagi Nabi Muhammad di Taif dilemparin batu, Nabi Muhammad diboikot masuk ke dalam sebuah lembah, kemudian 3 tahun tidak bisa dagang, tidak bisa nanam korma, hanya makan yang ada di situ dan seterusnya. Yang ketiga,
orang yang mencintai Nabi Muhammad adalah faham betul apa yang dibawa Nabi Muhammad. Globalnya Quran dan sunnah Nabi kemudian turun menjadi petunjuk hidup kita sehari-hari, menjadi hukum syariat, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka siapapun yang mencintai Nabi Muhammad, kita harus tahu setiap detik kalau perlu, setiap langkah kita melangkah ini lagi wajib atau lagi sunnah, lagi mubah atau lagi makruh atau lagi haram. Begitu kita bangun tidur langsung membaca doa, berarti kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Kita masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Kita keluar dari mana? Dari rumah, melangkah kaki kiri, kemudian pakai sandalnya kaki kanan, Nabi Muhammad. Kendaraan kita atau kereta kita naik, maka kita berzikir dan seterusnya. Maka tidak ada kecuali kita harus dekat dengan majelis ilmu. Ilmu kita tidak bertambah, umur kita nambah, masalah kita nambah, yang ada stres. Stres itu karena apa? Jumlah ilmu kita dengan masalah kita banyakkan masalah, maka kita tidak punya sumber daya atau source untuk mengatasi itu. Siapapun yang ingin hidupnya bahagia tidak bisa tidak kecuali dengan ilmu. Karena Allah meninggikan beberapa derajat orang yang beriman kemudian berilmu. Orang beriman tinggi derajatnya, tapi kalau tidak berilmu biasa saja. Kalau ingin derajatnya lebih tinggi lagi, berilmu. Dan ilmu itu kalau secara syariat diringkas menjadi ini perbuatan wajib, ini perbuatan sunnah, ini mubah, ini makruh, ini haram. Nanti di yaumul hisab kalau ditimbang kapan kita selamat, kalau yang wajib, yang sunnah dan yang mubah mengalahkan dari sesuatu yang makruh maupun yang haram. Yang terakhir, kalau orang mencintai Nabi Muhammad harus mau berkorban. Korbannya nggak usah yang jauh-jauh, korban yang bisa kita lakukan. Jam 4 kurang lebih hari ini subuh itu jam 4 lewat sekitar 34. Bangun jam 4, kita berwudu di tengah ngantuk, dingin, itu bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad wajib hukumnya tahajud, buat kita sunnah. Ya. Kita nyari duit susah-susah, tapi di sana ada kotak infak. Dimanapun ada kotak infak, duit yang kita miliki itu berat rasanya untuk kita keluarkan. Kecuali kita lagi kepepet, ada hajat, itu biasanya ngeluarin duit itu enteng. Tapi kalau lagi normal-normal begini, berat. Meskipun berat karena kita cinta kepada Nabi Muhammad, musimnya menyantuni anak yatim, kita dengar Rasulullah bersabda, siapa yang menyantuni yatim itu nanti di akhirat seperti dengan saya seperti 2 jari ini. Maka meskipun berat itu, mengeluarkan uang atau sumber daya, kita lakukan. Dan apapun, termasuk hobi, termasuk apapun yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad, maka kita jauhi. Semoga Allah Ta'ala menolong kita bisa mengamalkan surat At-Taubah ayat 24 ini, sehingga kita bukan menjadi orang-orang yang fasik. Ujung ayat ini mengatakan, kalau kalian meninggalkan Rasulullah, tidak mencintai Rasulullah di atas yang kami sebutkan tadi, anakmu, hartamu, perniagaanmu, maka tunggu nanti Allah akan memberikan pelajaran kepadamu. Salah satu pelajarannya kita termasuk orang-orang yang fasik. Kalau orang fasik itu, mohon maaf, sisa hidupnya susah berbuat baik. Yang ada, meskipun dia mengaku Islam, tapi lebih mendekati kepada maksiat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Aqulu qawli hadza li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwat tawwabur. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin, sebelum berdoa saya mengingatkan
Kita jangan lewatkan sunnah-sunnah sederhana yang ini berfaedah luar biasa dunia akhirat untuk kita. Yang pertama, jangan tinggalkan doa selesai adzan. Rasulullah bersabda, siapa yang menjawab seruan muadzin, kita sudah hafal bagaimana cara menjawab seruan muadzin. Selesai itu dia berdoa, Allahumma atihi al-wasilah wal fadilah, yang ada di dalam doa adzan. Maka kata Rasulullah, halat lahu syafa'ah. Orang yang mendengar adzan, membaca doa adzan, maka dia terregister akan disyafaati Nabi Muhammad. Dua, doa selesai wudu. Rasulullah bersabda, siapa berwudu dengan sempurna, selesai wudu dia menghadap kiblat. Ada 3 level doa. Doa pertama cukup dengan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Level kedua ditambahkan, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Level yang paling sempurna disambung dengan yang kita kenal sebagai doa kafaratul majlis dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minimal syahadat saja, selesai wudu kita baca, maka Allah menjanjikan melalui hadis Nabi kita dibukakan pintu surga yang 8. Berikutnya, kalau mau sholat jamaah khususnya atau masuk masjid, begitu sampai garis baca doa sampai sof. Yang belum hafal ditulis di Google, Imam Nawawi Al-Adkar doa masuk sof. Maka di situ ada kata-kata atau doa, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Bahasa Indonesia kurang lebih, ya Allah berilah aku pahala sebagaimana engkau memberi pahala kepada orang-orang soleh. Maka orang yang membaca doa ini setelah atau sebelum sholat atau pas masuk sof, diberi pahala seperti dia mati syahid. Dia masih hidup tapi sudah dapat pahala mati syahid. Yang terakhir, setelah sholat atau sebelum salam, tambahkan atau selalu baca, Nabi mengajarkan doa ini kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini dah kuadran hidup terbaik. Ingat Allah, syukur kepada Allah, ibadahnya tambah hari tambah baik. Ya Allah, jadikanlah kami yang orang mudah mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan ibadah kami semakin hari semakin baik. Semoga Allah yang maha mencintai Rasulullah menambahkan cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Inna Allaha wa malaikatahu shalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ambaqiyati sadatina Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa radhiyallahu anhum ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwanina fi Gaza Palestin. Allahumma ansur ikhwanina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanina fi Palestin. Ya qawiyyu ya matin ikfis sara zalimin. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Silakan maju, diluruskan, dirapatkan sofnya untuk kesempurnaan sholat jamaah kita. Jangan ada sof yang putus. Sof depan lurus rapi, baru menambah sof kedua, ketiga. Silakan masih geser ke kanan yang ada di kiri. Masih banyak yang keluar. Allahu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir. Inna fa'ati dzikra sayadzakaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi as-suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutmati wa ma adraka mal hutmah narullahil muqaddatu allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadatun fi amadin mumaddadah. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi